Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu dalam lindungan Allah, sehingga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi gerak lurus. Nah, di layar Ananda bisa melihat peta konsep dari kinematika gerak lurus. Di sini gerak lurus dapat berupa GLB, gerak lurus beraturan, GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, materi tentang GLB dan GLBB nanti akan kita pelajari setelah materi ini. Kita terlebih dahulu mempelajari besaran-besaran yang harus Ananda kuasai pada gerak lurus. Yang pertama, posisi partikel pada sebuah bidang. Yang A-nya ya. Yang pertama adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Nah, di sini Anda bisa lihat ada sumbu koordinat, sumbu X, sumbu Y yang 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ada X, ada Y, ada Z. Kita lihat I. Vektor I adalah vektor satuan sumbu X. Sedangkan vektor J, vektor satuan pada sumbu Y. Sedangkan vektor satuan sumbu Z. Anda pahami ya, maksud nanti vektor dari I, J, dan K. Yang kedua, vektor posisi atau vektor kedudukan. Nah, di sini Ananda harus memahami posisi terlebih dahulu. Kita lihat A. A ini, partikel A, memiliki koordinat X, Y. X, Y. X, Y, berarti posisinya berada di R-nya ya, R, X, I. Kenapa I? Tadi sudah kita jelaskan. I ini adalah vektor posisi pada sumbu X. Sedangkan di sini adalah YZ. Sehingga R-nya adalah XI ditambah YZ. YJ. XI ditambah YJ. Sehingga besar atau panjang vektornya adalah R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau arah, tinggal dicari tangannya aja. Tangan petanya adalah Y per X. Ini Ananda ya. Jadi kalau pada bidang, R-nya adalah XI ditambah YJ. Next. Yang B, besaran pada gerak lurus. Nah, di sini Ananda harus memahami apa itu jarak, apa itu perpindahan. Jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam gerak suatu benda. Jarak termasuk besaran skalar. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda. Bisa juga diartikan perubahan posisi benda. Ada posisi awal, ada posisi akhir. Nah, perpindahan itu termasuk besaran vektor. Sehingga ditulis delta R, RB, posisi B dikurang posisi A. Maksudnya, posisi akhirnya di B dikurang posisi awal. Kita lihat ke gambar. Nah, misalnya seorang anak awalnya berada di posisi A. Si anak tersebut mau ke sekolah. Jalur yang dilewati anak ini yang garisnya langsung ini ya, ini adalah jarak. Panjang lintasan sesungguhnya, nah, ini jarak. Sedangkan garis putus-putus ini adalah perpindahan, perubahan kedudukan dari A ke B, sehingga delta R-nya RB dikurang RA. Biasanya perpindahan ini lebih kecil nilainya dari jarak. Next. Nah, kalau dalam bentuk vektor satuan, berarti bentuk bidang nantinya ya, delta R berarti si delta RA, RB dikurang delta RA. Di dalam delta RB berarti ada XB yang I sama YBJ. Dikurang yang A. Yang A berarti ada I dan J. XAI ditambah YAJ. Kita di sini, karena berarti di sini ada si B dikurang si A. Nah, untuk lebih gampangnya kita kumpulkan yang I dengan I. Yang I dengan I berarti si XB dikurang XAI. Ditambah B, YB dikurang YAJ. Sehingga delta R bisa juga menjadi delta XI
ditambah delta YJ. Si XB, X akhir dikurang X awal, I, ditambah Y akhir dikurang Y awal, J. Lebih gampangnya ya. Sehingga besar perpindahannya tinggal kita kuadratkan hasil-hasil yang di sini. Akar delta XE kuadrat ditambah akar delta Y kuadrat. Terus arah vektornya, kita dicari tangannya. Delta Y per delta X. Next. Nah, kita lihat, ini ada gambar. Kita lihat dulu yang gambar yang di atas ya. Kucing. Nah, si kucing ini bergerak. Nah, dari sini menuju, pertama dia berjalan 6 meter. Terus bergerak 8 meter. 6 meter ke utara, 8 meter lagi. Nah, menjadi jaraknya adalah 6 ditambah 8. 14 meter. Ini adalah besaran skalar. Ini adalah jarak perpindahan. Perpindahannya ini. Nah, karena dia berbentuk segitiga, kita menggunakan Pitagoras. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, dapatlah 10. Ini adalah perpindahan. Kita lihat nilai 10 lebih kecil dari 14. Terus di bawah bola. Bola ditendang, ya, dia melewati ini. Sampai di titik ini, akhir di bola. Ini adalah jarak. Nah, perpindahannya awal, akhir. Ini perpindahannya. Kita tarik garis awal ke garis akhir. Next. Nah, sekarang kita lihat. Yang atas kita lihat kucing. Berapa jarak yang ditempuh si kucing berjalan dari A ke 0, terus ke B ke C. Kita lihat A. A ini posisinya di min 5 ya. Posisinya di min 5, sedangkan B posisinya di 5. A ke 0 kita hitung dari min 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 0 ke B, 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 5. B ke C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal kita hitung total. Tinggal kita jumlahkan semua jarak panjang lintasannya, itu dinamakan dengan jarak. Dapatlah 16. Itu jarak. Terus berapa perpindahannya? Perpindahan itu kita lihat akhir posisinya min 1 dikurang posisi awal min 5. Min 1 dikurang min 5. Jadi min 1 tambah 5 jadinya 4. Kita buktikan. Benar nggak? A ke C itu jaraknya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti benar jaraknya 4. Paham sampai situ Ananda? Nah, kita coba yang kedua ya. Dari 0 ke C. 0 ke B dulu. 0 ke B. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jaraknya. Kita menghitung jaraknya dulu ya. 5. B ke 0. Pasti 5 lagi. B ke A. 5. B ke A. A ke 0. 5. Nah, 0 ke C. 0 ke C. 1, 2, 3. 3. Dapatlah 23. Ini jarak panjang lintasan sesungguhnya. Terus perpindahannya, kita lihat perpindahannya, posisi akhirnya 3, posisi awalnya tadi di sini 0. Kan 0 ke C, posisi awalnya 0. Terus kita lihat 3 dikurang akhir dikurang awal. 3, benar nggak 3? 1, 2, 3. Kan dari 0 ke C ya. Berarti akhirnya si C, awalnya si 0. Itu soal yang pertama tadi. Kan dari A ke C yang ditanya. Juga gitu. A-nya, C-nya min 1, awalnya min 5. Nah, yang soal terakhir nanti Ananda coba di rumah yang mencoba dipelajari sendiri di rumah. Kalau Ananda tidak mengerti, kita punya WA grup fisika, Ananda bisa diskusi, kita bisa diskusi semuanya di grup WA grup fisika. Sekarang kita masuk yang kedua, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Di sini ada kelajuan. Ada kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kita lihat bedanya apa. Kalau kelajuan rata-rata, total jarak tempuh per waktu. Jarak
per waktu. Yang jarak tadi ya, panjang lintasan sesungguhnya dibagi waktu, itu kelajuan rata-rata. Terus kalau kecepatan rata-rata, perpindahan dibagi selang waktu. Kalau perpindahan berarti kan delta R. Ada posisi akhir dikurang posisi awal dibagi waktu pada posisi akhir dikurang waktu pada posisi awal. Itu kecepatan rata-rata. Kalau percepatan disimbolkan dengan A, delta V per delta T. Waktu perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Ada kecepatan di sini ya. Kecepatan pada kondisi awal, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Jadi percepatan rata-rata itu adalah delta V per delta T. Perubahan kecepatan per selang waktu. Ini percepatan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Apa bedanya dengan kecepatan sesaat? Nah, kita lihat. Tadi rumus V, delta R per delta T, kalau kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan sesaat, dr per dt. Turunan, diferensial, turunan R terhadap T. Di matematika, mungkin Ananda sudah belajar turunan atau diferensial. Nah, R diturunkan terhadap T. Nah, kalau dalam vektor, berarti nanti ada X sama Y. Kalau X kan pasangannya I, kalau Y pasangannya J. Berarti dx per dt terhadap I, yang I-nya nggak boleh hilang ya, vektor satuannya. Y diturunkan terhadap T, Y diturunkan terhadap T. Nanti kita lihat ke contoh soal. Kalau percepatannya, nah, si V-nya. Kalau percepatan sesaat, A, tadi kan rumusnya V tadi kan dr per dt. Dr, fungsi R diturun terhadap T. Nah, kalau percepatan sesaat, V-nya yang diturunkan terhadap T. Nanti kita lihat aplikasi rumus ini ke dalam soal. Nah, kita lihat contoh-contoh soal semuanya ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Seseorang berjalan dari titik A menuju titik B. Kemudian kembali ke titik semula, ke titik A. Tentukan A, jarak yang ditempuh orang tersebut. B, perpindahan atau delta X. Kenapa delta X? Ya, Ananda, perpindahan bisa ditulis delta X, bisa ditulis delta R. Jadi kalau ada nanti ditulis delta X, Ananda nggak usah ragu. Sama dengan delta R ya. Jadi yang A kita coba jawab ya. Yang A, jarak sesungguhnya. A ke B, 20. Kembali lagi ke A, 20. Berarti 20 ditambah 20. Terus berapa perpindahannya? Delta R-nya atau delta X-nya? Posisi akhir, posisi awalnya 20. Jarak awalnya kan 20 dikurang. Akhirnya juga 20. Kan berjalan 20 meter. Akhir juga berjalan 20 meter. Makanya perjalanan awalnya 20 dikurang 20, 0. Sehingga jarak perpindahannya bernilai 0. Jadi di sini, kalau misalnya seorang berpindah dari A, kembali lagi ke A, kalau dalam ilmu fisika itu tidak terjadi perpindahan. Karena kembali ke posisi semula. Jadi kalau berpindah itu ya berubah posisi. Kalau di sini berarti kan dia tidak terjadi perubahan posisi. A kembali lagi ke A. Tidak terjadi perubahan posisi. Tidak terjadi perpindahan. Jadi kalau berjalan ke sini, titik ini, berjalan kembali lagi ke titik ini, tidak terjadi perpindahan. Oke ya, kenapa paham ya 20 ditambah min dikurang 20, awalnya 20, berjalan 20 meter, kedua berjalan lagi 20 meter, makanya 20 dikurang 20. Next. Nih, sekarang, Tio berjalan ke timur 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu ia berbalik ke barat, berjalan 10 meter selama 15 detik. Yang ditanya kelajuan dan kecepatan yang dilakukan oleh Tio. Kita lihat, untuk menentukan kelajuan dan kecepatan, kita harus mengetahui dulu jarak tempuh dan perpindahan. Kita lihat,
Jarak tempuhnya, kita hitung semua ya. Kalau jarak tempuh kan jarak panjang lintasan sesungguhnya. Berarti 20 ditambah 10, 30 meter. Sedangkan perpindahannya, lihat awalnya 20 dikurang 10, berarti 10 ya. Sehingga kelajuannya jarak tempuh dibagi waktu. Jarak tempuh tadi 30, kalau kelajuan kan jarak tempuh 30 dibagi waktu. Waktunya tadi 25, yang pertama ditambah 15 yang kedua. Kita jumlahkan semuanya ya. Nah, itulah kelajuannya. Sedangkan kecepatannya perpindahan dibagi waktu tempuh. Tadi perpindah sudah didapat 10, 10 dibagi 25 ditambah 15. Waktu tadi kita jumlahkan. Bukan dikurangi ya, bukan selang waktu, tapi waktu tempuhnya, waktu yang digunakan selama perjalanan tersebut. Soal yang selanjutnya, nah ini soal yang berbentuk bidang. Sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi RT 3T kuadrat dikurang RT ditambah 1. R ini adalah posisi. R-nya dengan T dalam sekon, R-nya dalam meter. Tentukan kecepatan partikel saat T 2 sekon. Nah, soal A sudah terbaca oleh kita. Kecepatan partikel saat T, berarti kecepatan sesaat, karena T-nya hanya 1. Beda sama ini yang B. B, kecepatan rata-rata partikel antara T 0 sekon hingga T 2 sekon. Ada 2 waktu, ada selang waktu di situ. Sehingga yang B ini adalah kecepatan rata-rata. Sekarang kita jawab yang A, kecepatan sesaat. Jadi rumus V sesaat adalah dr per dt. Kita turunkan. Tadi rumus T-nya ada R-nya adalah 3T kuadrat dikurang 2T ditambah 1 per dt. Kita turunkan 3T kuadrat sama dengan 3 dikali 2, 6. 6. Cara menurunkan seperti itu ya. 3 kita kali dengan pangkatnya 6, terus T, pangkatnya dikurang 1. Sehingga 6T, 2 dikurang 1. Menjadi 6T pangkat 1. Biasanya lo pangkat 1 kan tidak ditulis, sehingga sama dengan 6T. Dikurang 2 dikali 1. 2T, pangkatnya dikurang 1. Semua pangkat dikurang 1. 1 dikurang 1, 0. Berarti 2T pangkat 0. Semua bilangan berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Makanya 2, sehingga hanya ditulis 2 saja. 2 dikali 1. Maka 2. 6T dikurang 2. Tambah 1. 1 ini berbentuk angka, sehingga tidak bisa diturunkan. Sehingga 0. Menjadi, sehingga R-nya 6T dikurang 2. Nah, bagaimana menghitung kecepatannya? Nah, nilai T kita masukkan ke dalam ini. Nilai T sama dengan 2 sekon. 6 dikali 2 dikurang 2. Dapatlah 10 meter per sekon. Itu untuk kecepatan sesaat. Yang B, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata, nah kecepatan rata-rata kita harus mencari posisi pada masing-masing T. Saat T-nya 2 sekon, berapa nilai R-nya? Kita ganti T-nya. 3 kali 2 kuadrat, kita masukin ya. Kita masukkan T-nya ke dalam persamaan 3 kali 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 ditambah 1, dapat 9. Terus saat T-nya 0, kita ganti nilai T-nya dengan 0. 3 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 1. Ingat rumus P tadi, delta R per delta T. Posisi 2 dikurang posisi akhir dikurang posisi awal per T akhir dikurang T awal. Kita sudah mencari tadi posisi akhir saat T-nya 2 dapat 9. Dikurang 1 per 2 dikurang 0. Dapatlah 4 meter per sekon. Anda ulang-ulangin mempelajari ya kalau belum paham. Nah, soal selanjutnya. Kedudukan sebuah benda titik yang bergerak dalam bidang datar dinyatakan dengan persamaan R sama dengan 5T kuadrat dikurang 2TI ditambah 6TJ. Dengan ketentuan R dalam meter dan T dalam sekon.
Nilai percepatan benda pada saat T2 sekon adalah. Berarti di sini ditanya percepatan sesaat. Kita lihat bedanya dengan soal tadi. Soal tadi tidak ada I dan J. Nah, soal sekarang ada I dan J. Nggak masalah. Kita lihat rumus percepatan sesaat itu A adalah tadi dV per dt. Sedangkan yang diketahui di soal ini R. Berarti kita harus mencari nilai V terlebih dahulu. V sama dengan dr per dt. Kita turunkan. 5 kali 2, 10. T pangkat 1. Karena 2 dikurang 1. Dikurang 2 kali 1. T pangkat 0. Sehingga 2. 10T dikurang 2I. Ingat ada I. Ditambah 6T kita turunkan menjadi 6T pangkat 0. Karena 6 dikali 1, 6. T-nya pangkatnya 1 kurang 1. T pangkat 0 kan 1. Sehingga menjadi 6J. Jadi V-nya 10T dikurang 2I ditambah 6J. Itu nilai V. Nah, sekarang kita sudah bisa menghitung percepatannya. Percepatan sesaat dV per dt. Kita turunkan lagi. Berarti terjadi 2 kali penurunan. 10T kurang 2I tambah 6J. 10T kalau kita turunkan berarti menjadi 10. Karena 10 kali 1 T-nya pangkat 0. Berarti 10 dikurang, kalau 2 kan langsung 0. 10 dikurang 0I. Ditambah, kalau 6 saja tidak ada nilai T, berarti 0J. Sehingga menjadi 10I ditambah 0J. Ini masih dalam bentuk vektor. Nah, berapa besarnya? Tinggal kita, berapa besar percepatannya yang ditanyakan ya, tinggal kita kuadratkan. 10 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Didapat akar 100. Sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini kuadrat ya Nanda ya, kurang kuadrat. Next. Soalnya lagi nih. Soal selanjutnya masih seperti yang tadi, tapi tidak ada I dan J ya. Suatu partikel bergerak lurus dengan persamaan gerak R. T pangkat 3 dikurang 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Tentukan A. Kecepatan saat 2 sekon. B. Percepatan saat T2 sekon. C. Percepatan rata-rata saat T1 sekon dan T3 sekon. Nah, Nanda pasti bisa kan menyelesaikannya. Kecepatan sesaat tadi di rumusnya V sama dengan dr per dt. Kita turunkan yang ini. 3T kuadrat menjadi kan T pangkat 3. Berarti kan di depan T ini angka 1. 1 dikali 3, 3T kuadrat. Kenapa jadi T pangkat 2? Karena 3 kurang 1 ya. 3 dikurang 1. Dikurang 2 kali 2, 4T pangkat 1. Ditambah 10 kali 1, 10T pangkat 0. Tadilah 10. 3, 0 nggak usah dihitung. Sehingga didapat 3T kuadrat dikurang 4T ditambah 10. Ini kecepatannya. Kecepatan saatnya. 3T kuadrat dikurang 4T tambah 10. Berapa nilainya? Tinggal kita ganti T-nya dengan 2 sekon. 3 kali 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah 10. Dapatlah 14 meter per sekon. Terus percepatannya, kalau percepatan tinggal kita turunkan lagi. Karena A sama dengan dV per dt. Kita turunkan lagi ini menjadi 6T dikurang 4. Kenapa 6T, Bu? Nah, 3 kali 2, 6. T, 2 dikurang 1. T pangkat 1. Makanya 6T dikurang 4T sama dengan 4 kali 1. 4T, 1 dikurang 1. Pangkatnya kan 1. Makanya 4T pangkat 0. Kalau T pangkat 0, ya nggak usah sama dengan 1. Makanya 6T kurang 4 ditambah 0, 10-nya 0. Hasilnya didapat seperti itu. Nah, nilai A-nya kita ganti T-nya 2 sekon.
6 kali 2 dikurang 4. 12 dikurang 4, pada 8 meter per sekon kuadrat. Percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata rumusnya delta V per delta T. V saat 3 sekon, yang ditanyakan T-nya 1 sekon dan T 3 sekon. Berarti V saat 3 sekon dikurang V saat 1 sekon per selang waktunya. Nah, kita harus mencari V saat 3 sekon. Tadi nilai V sudah ada. 3T kuadrat pada pertanyaannya A, kita sudah mendapatkan V. 3T kuadrat dikurang 4T tambah 10. Nah, nilai P-nya tinggal kita ganti di sini. Nilai saat V-nya 3 sekon, kita ganti dengan angka 3 kali 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah 10. Terus saat V-nya bernilai 1 sekon, nah kita masukkan nilai 1 sekon. 3 kali 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 ditambah 10. V-nya kita ambil yang A tadi ya. Nah, setelah didapatkan, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Delta V per delta T. V3 dikurang V1. Maksudnya saat T-nya 3 sekon, yaitu 25 dikurang 9, waktunya 3 dikurang 1. 25 dikurang 9, bukan 15 ya, 16 dibagi 2, 8 meter per sekon kuadrat. Bagaimana Ananda? Paham yang sudah kita pelajari hari ini? Kalau Ananda masih ada yang belum paham, Ananda bisa kita diskusi lagi di grup WA grup, kita pelajari lagi. Anda bisa bertanya-bertanya di grup, nanti kita diskusi. Ibu mohon maaf kalau dalam penjelasan masih ada yang kurang dimengerti. Ya, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.